Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Tak Selamanya Aku Lemah, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. So, just try keep up with me. Tapi aku gak yakin kamu terbaik untukku. Ucapan itu terdengar dari arah pintu kamar. Arina pun menoleh ke arah suara, di mana seorang lelaki tampan tengah berdiri dengan lengan terlipat di dada. Pria yang sudah tidak asing untuknya. Arina menarik tangannya dari Aini dan bangkit dari bangku dengan segera. "Kamu? Sedang apa kamu di sini?" tanyanya kebingungan. "Apa maksudmu?" "Tentu saja aku harus di sini." Lelaki itu berjalan mendekat ke arah ranjang dan meletakkan buah segar yang ia bawa ke atas nakas di sisi ranjang. "Mama lihat kan, dia aneh," ucapnya sembari melirik ke arah Arina yang mematung dengan raut wajah tegang. Mama?" Arina bertanya gugup. "Galah, gak boleh gitu ah. Arina, jangan dengarkan bocah nakal ini ya sayang ya." Aini menatap ke arah Arina dengan senyuman. "Gala?" Mata Arina membelalak. "Jadi kamu Gala?" tanyanya lagi. "Iya sayang, kalian sudah pernah bertemu ya?" Aini melihat Gala dan Arina bergantian. Gala menunduk untuk menyembunyikan senyum dan Arina mengetahuinya. "Kamu..." Tanpa mengatakan apapun lagi, Arina bergegas meninggalkan kamar itu dengan raut wajah kesal, merasa sudah dibohongi oleh Gala. Aini kebingungan dengan sikap Arina yang tiba-tiba saja pergi, dan Gala, dia justru terkekeh. "Apa yang lucu? Cepat kejar sana." Aini memukul ringan lengan putranya. "Biarin Amah, ngapain juga dikejar? Gala, kalau kamu akan menikah, hanya Arina lah yang mama inginkan sebagai menantu, gak ada yang lain." Aini menatap serius putranya. "Katanya tadi mama gak maksa, kok berubah lagi sekarang?" protes Gala. "Gala, ya aku tinggal dulu." Gala mengecup-ucup kepala mamanya hangat sebelum akhirnya berjalan tergesa keluar dari kamar. Di lorong rumah sakit, Arina terus menggerutu. Jadi dia Gala? Lalu kenapa dia berpura-pura di hadapanku ya? Apa dia juga gak tahu tentang aku? Gak mungkin. Dia bahkan tahu nama aku. Arina melangkah kesal ke arah lift. Saat pintu lift akan menutup, seseorang menahannya. Arina menjadi semakin kesal saat melihat Gala masuk ke dalam lift bersamanya. Hanya mereka berdua. "Apa yang kamu inginkan sih? Apa ini lucu?" ucap Arina dengan nada sinis. Gala menunduk dan tersenyum samar. Enggak juga," sahutnya dengan singkat. Arina menatap Gala dengan tatapan penuh selidik. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Bagaimana dia tidak tahu kalau pria yang selama ini mengganggu hidupnya itu adalah Gala? Apa kamu sengaja mempermainkan aku?" Arina mendekat dan berdiri tepat di depan Gala. "Kenapa? Apa itu penting untukmu?" Gala mendekat dan Arina refleks mundur hingga punggungnya menyentuh dinding lift. "Menjauh dariku," desisnya saat Gala semakin mendekat kepadanya. "Kenapa? Kita kan akan menikah. Kamu harus terbiasa," bisik Gala membuat Arina meremang. Saat ia menatap wajah tampan itu, tatapannya tertuju pada bibir seksinya. Sekilas bayangan saat Gala menciumnya malam itu kembali terlintas di benak Arina. Dengan kuat dia pun mendorong Gala hingga menjauh.
Sepertinya aku harus berpikir 2 kali untuk menyetujui perjodohan itu, ucapnya dengan tegas. Gala tersenyum tipis. Aku juga tidak tertarik menikah denganmu. Semua ini demi mama. Ucapan Gala sontak membuat Arina cemas. Apa yang terjadi pada Tante Aini? Apa sakitnya serius? Gala melirik wanita yang kini berdiri di ujung lift, berseberangan dengannya. Apa pedulimu? Ucapan yang santai. Berhenti main-main denganku. Katakan yang sebenarnya, saut Arina dengan tegas. Kesehatan mental mama gak bagus. Mama gak boleh mengalami tekanan apapun. Arina perlahan mundur dan bersandar pada dinding. Kondisi Aini jelas tidak baik. Mental. Ada apa dengan mentalnya? Apa yang sebenarnya telah terjadi pada Gala dan mamanya? Saat Arina akan bertanya, pintu lift pun terbuka. Gala sudah lebih dulu keluar dan Arina menyusulnya dari belakang. Gala, tunggu. Arina menyeru dan Gala menghentikan langkahnya. Ada apa? Ada apa lagi? Jangan bilang kamu sudah mulai tidak bisa jauh dariku. Gala tersenyum, lebih tepatnya mengejek. Berhenti membual, saut Arina dengan kesal. Ini tentang Tante Aini. Aku sudah putuskan demi dia aku akan menerima perjodohan ini. Kamu yakin? Tanya Gala. Tentu saja. Apa aku terlihat sedang bercanda sekarang? Bukan itu maksudku. Gala mendekat pada Arina. Apa kamu yakin semua karena mama? Bukan karena kamu memang menginginkannya? Bisiknya. Sialan. Arina mendorong Gala kemudian pergi meninggalkan pria yang kini bahkan menertawakannya. Hei Nona, perhatikan langkahmu atau kau tersandung nanti. Ucapnya sedikit nyaring hingga beberapa orang yang berada di lobi rumah sakit menatap heran ke arah mereka. Arina menoleh sebentar memperlihatkan wajah kesal, kemudian menghilang di balik pintu. Senyum penuh arti menghiasi bibir Gala. Entah apa yang dia pikirkan tentang Arina. Satu hal yang pasti tingkah Arina hari itu terlihat menggemaskan untuknya. Masih sama seperti dulu. Galak, lirihnya. Arina terkejut dengan kehadiran Angga di depan kantor. Pria itu berdiri di sisi mobilnya lengkap dengan kacamata hitamnya. Arina menghentikan mobil taksi di sisi jalan dan turun dengan segera. Ada apa lagi dengan dia? Gumam Arina. Angga berlari kecil mendatangi Arina kemudian membuka kacamatanya. Rin, kita harus bicara, pinta Angga. Enggak, jangan keras kepala sih. Kita sudah cukup dewasa. Arina akan meninggalkan Angga, tetapi pria itu berlari dan menghadang jalannya. Aku gak akan nyerah gitu aja, Rin. Aku masih mencintaimu. Cinta yang mana? Sejak kapan kamu mencintai aku? Arina berkata datar tanpa ekspresi yang berarti. Seperti Angga dalam hidupnya yang sudah tidak ada lagi memiliki arti yang penting. Kamu lupa 2 tahun terakhir kita, Rin. Kamu sangat mencintai aku dulu. Kenapa sekarang berubah? Apa selama setahun ini kamu mengkhianati aku? Arina menatap Angga dengan tatapan tajam penuh kecewa. Tuduhan itu bahkan membuatnya ingin tertawa. Setelah menjalani terapi di rumah sakit, sepenggal ingatan yang masih hilang akhirnya kembali. Arina mengingat semuanya saat Gala menunjukkan perselingkuhan Angga di mall, hingga kenapa dia bisa menjadi di luar kota dan bertemu Delon dan ibunya. Arina sudah mengingat semuanya sekarang. Setelah melihat Angga bersama wanita lain di mall, Arina mengikuti mereka dengan taksi. Namun Arina tidak menyadari bahwa Angga dan selingkuhan itu tengah menuju ke kota lain. Emosi, sakit hati dan rasa kecewa bercampur menjadi satu. Arina kehilangan jejak Angga dan berakhir menyedihkan di kota lain. Rasa sakit yang Arina rasakan membuatnya kehilangan arah. Gadis itu begitu terpuruk hingga tak menyadari apa yang dilakukannya. Tas miliknya tertinggal di jalanan. Hanya ponsel miliknya lah yang masih terus berada dalam genggaman. Hingga akhirnya motor Angga menabraknya dan ingatan akan masa lalunya sirna. Sesuatu yang memang ingin Arina lupakan saat itu.
berhenti memutar fakta. Aku sudah tahu semuanya. Setahun yang lalu saat kita di mall, kamu bermesraan dengan Gina. Kamu kira aku buta? Aku Angga kehabisan kata-kata. Bodohnya aku yang sempat mengira wanita itu adalah Sisil. Arina tersenyum getir. Aku bisa jelaskan semuanya, Rin. Aku dan Gina hanya berteman, nggak lebih. Kamu kan juga mengenal dia. Angga berusaha membela diri. Justru itulah yang membuatku lebih sakit, nggak? Kamu bahkan tahu betul seperti apa hubunganku dengan Gina. Teganya kamu berselingkuh dengan perempuan itu. Arina sempat kesal. Namun sesaat kemudian dia sudah bisa mengontrol emosinya. Ya, tapi sudahlah. Aku gak peduli lagi sekarang. Hiduplah bersama perempuan itu. Toh kalian cocok kok. Arina bahkan mengingat semua tentang wanita itu sekarang. Gina, perempuan yang memiliki hubungan tidak baik dengannya di masa lalu. Awalnya Gina, Arina, dan Sisil adalah teman baik. Tetapi pertemanan hancur setelah Gina mengkhianati Sisil. Tanpa rasa bersalah, Gina merebut pria yang saat itu sedang dekat dengan Sisil. Saat Arina melihat Gina dan Angga di mall, hatinya seperti tercabik. Setelah Sisil, dirinya lah korban berikutnya. Entah apa masalah Gina pada mereka, yang pasti perempuan itu tidak pantas mendapatkan cinta dari siapapun juga. Saat keduanya masih berbicara, ponsel Arina berdering. Panggilan dari langit. Jauhi Angga. Dia punya niat buruk padamu, ucap langit dengan suara tegas tidak mau dibantah. Arina menatap Angga dan mengerutkan kening. Ada apa? Apa terjadi sesuatu? Tanyanya pada langit memastikan. Perusahaan keluarganya mengalami krisis. Sepertinya dia sengaja mendekatimu karena itu. Sebaiknya jangan pernah bertemu dengan dia lagi. Baiklah, aku mengerti. Arina mengakhiri panggilan telepon dan menyimpannya kembali ke dalam tas. Sebelum pergi, dia mengatakan sesuatu pada Angga terlebih dahulu. Aku harap ini pertemuan terakhir kita. Setelah ini antara aku dan kamu, anggap kita gak saling kenal. Arina memutar tubuhnya dan bergegas pergi. Sialan kamu, Arina. Nafas Angga naik turun. Selama ini baru kali ini ada perempuan yang menolaknya mentah-mentah. Terlebih wanita itu adalah Arina, wanita yang dulu mengemis cinta kepadanya. Maafkan aku, Sil. Aku sempat salah paham padamu. Arina mendatangi Sisil di rumahnya. Sesuai dengan perkataan Sisil waktu itu, gadis itu benar-benar sakit. Tubuhnya bahkan terlihat jauh lebih kurus sekarang. Gak apa-apa, Rin. Aku paham kok. Kamu yakin gak mau ke rumah sakit, Sil? Arina menatap Sisil perhatian. Di kota itu, Sisil hanya tinggal sendiri. Dia sudah tidak punya siapapun di dunia ini. Sisil tumbuh besar di panti asuhan dan setelah berhasil lulus kuliah melalui jalur beasiswa, Sisil berhasil sukses membangun karirnya sebagai owner dari sebuah produk kecantikan yang mulai berkembang. Aku baik-baik aja, Rin. Tinggal pemulihan aja kok. Aku sudah dengar katanya usahamu semakin berkembang akhir-akhir ini. Syukurlah, aku senang. Semua itu juga karena dukungan darimu. Dua sahabat berbincang lama. Arina menceritakan kehidupan kelam yang ia jalani selama setahun terakhir. Sisil merespon dengan menangis histeris. Aku kira kamu memang ingin menjauh dari kami, Rin. Aku gak nyangka kamu menghadapi kesulitan. Maafkan aku. Sisil memeluk Arina dengan erat. Apa kamu pikir aku akan melakukan itu? Saut Arina yang turut menangis bersama Sisil. Aku bodoh, sangat bodoh. Harusnya aku nyari kamu, Rin. Bukannya malah menyalahkanmu. Gak apa-apa. Itu semua karena kamu gak tahu. Arina mengusap pipi Sisil yang basah karena air mata. Ya udah, mari kita hidup dengan bahagia sekarang. Di mana pria itu sekarang? Tanya Sisil. Delon. Iya, pria brengsek itu. Di mana dia sekarang? Memangnya apa yang akan kamu lakukan?
Aku akan mencakar wajahnya sampai babak belur. Arina tertawa mendengar jawaban Sisil. Gak perlu. Karena aku sudah membuat dia babak belur sampai ke akar-akarnya. Benarkah? Tentu saja. Kamu meragukan aku. Enggak sih. Tapi kok, kenapa enggak kamu masukin ke penjara aja sih, Rin? Arina terdiam, pandangannya lurus ke depan. Seenggaknya dia sudah merawatku selama setahun, Sil. Ucapnya dengan lirih. Merawat apanya? Dia justru memperbudakmu. Pokoknya aku gak terima. Ya bayangkan kalau saat itu Delon dan ibunya gak membawaku pulang. Kira-kira orang seperti apa yang akan aku temui? Bisa jadi lebih buruk dari Delon kan? Iya sih. Tapi tetap saja Delon kan yang ngebuat kamu hilang ingatan. Dia pantas dihukum. Kekas Sisil. Sudah kok, Sil. Aku sudah mengambil semua miliknya, bahkan harga diri dan nama baiknya. Mungkin sekarang dia jadi gembel di jalanan. Sisil menatap Arina penuh perhatian. Betapa berat yang Arina hadapi seorang diri selama setahun lamanya. Sisil merasa buruk sebagai sahabat. Kembali ia memeluk Arina, kali ini lebih erat. Mulai sekarang aku akan selalu ada untukmu. Aku tahu. Balas Arina membalas pelukan Sisil tak kalah erat. Angga brengsek itu jangan pernah menemui lagi. Tentu saja. Dia sama sekali gak guna. Kamu benar. Assalamualaikum. Arina mengetuk pintu kamar rawat Aini dan membuka sedikit sebelum airnya masuk. Apa kabar tante hari ini? Arina menyalami tangan Aini dan menciumnya dengan santun. Keranjang buah Arina letakkan di meja. Bukan hanya buah, Arina juga membawa mawar segar yang kemudian ia letakkan di vas yang tersedia di sana. Bagaimana kamu tahu tante suka mawarin? Aini tersenyum lembut. Tahu dong, kan almarhumah mama juga suka. Dan aku ingat kalian itu memiliki banyak kesamaan. Kamu sama persis dengan mamamu, sayang. Kata orang juga begitu. Tapi tante, anak tante itu kenapa gak mirip tante sih? Arina sedikit menggoda. Kamu benar. Dia nakal dan menyebalkan. Aku setuju dengan tante. Dia tidak tertolong lagi. Aini merasa jauh lebih lega setelah Arina pergi. Dia sempat menduga terjadi masalah antara Arina dan Gala. Kedatangan Arina hari ini seolah menegaskan bahwa mereka baik-baik saja. Apa Gala membuat kesalahan, Rin? Pertanyaan itu terlontar dari bibir Aini. Arina duduk di sisi ranjang dan menatap Aini dengan teduh. Apa tante tahu? Dia bahkan sudah menipuku. Menipu? Aini terkejut. Iya, kami beberapa kali bertemu. Tapi dia sengaja menyembunyikan identitasnya. Nanti biar tante marahi dia. Tenang saja. Tante ada di pihakmu mulai sekarang. Benarkah? Arina seketika berbinar. Di mana lagi dia akan mendapatkan ibu mertua sebaik Aini? Senangnya Arina tersenyum lebar. Tapi tante, Gala sudah berjasa untuk hidupku. Karena dia, aku tidak jadi salah mengambil langkah. Arina tersenyum tulus. Meskipun bersikap sinis dan galak pada Gala, jauh di lubuk hati dia merasa bersyukur. Karena Gala dia bisa terlepas dari pria tidak berguna seperti Angga. Syukurlah tante senang mendengarnya. Mereka pun turut tersenyum bersama. Tanpa Arina sadari sedari tadi lelaki yang sudah dia bicarakan berdiri di luar pintu dan mendengarkan semua percakapan mereka. Gala yang baru datang awalnya berniat masuk, tetapi suara Arina menghentikan kakinya. Gala memutuskan untuk menguping pembicaraan ibunya dengan Arina. Karena sudah ada Arina, Gala meninggalkan mamanya sebentar untuk urusan mendesak. Pria itu pun akhirnya pergi tanpa mengatakan apapun pada mamanya. Apapun yang berhubungan dengan Angga dan keluarga Wijaya, sebaiknya putuskan sekarang juga. Langit terlihat serius di depan layar komputernya. Seorang pria yang kini berdiri di hadapannya mengangguk patuh. Baik tuan,
akan saya kerjakan. Sudah cukup Langit untuk melihat adiknya menderita. Setelah Arina menceritakan semuanya, Langit mengambil tindakan tegas dan cepat. Di kediamannya, Angga tengah dihakimi oleh kedua orang tuanya. Bagi mereka, Angga sudah gagal menjalankan misi besar yang sudah lama mereka rencanakan. Hanya demi perempuan murahan itu kamu menggagalkan semua rencana kita. Wijaya, ayahnya Angga membentak dengan suara nyaring. Aku mencintainya, Pak. Angga masih membela diri. Cinta kamu bilang? Dasar bodoh. Entah dari mana datangnya anak bodoh sepertimu. Papa kok ngomong gitu sih? Papa mau nyalain mama? Mamanya Angga turut bicara. Dan percakapan itu berlanjut menjadi sebuah pertengkaran antara pasangan suami istri. Angga mengusap wajahnya dengan kasar sebelum akhirnya pergi. Gina adalah satu-satunya tempat untuk mengadu saat ini. Angga pun langsung menuju apartemen wanita itu. Aku menginginkanmu malam ini. Lirik Angga yang langsung menyergap Gina dari belakang. Wanita itu menggeliat saat Angga menghujaninya dengan ciuman penuh hasrat. Apa-apaan Angga? Kenapa kamu kesini tanpa mengatakan apapun? Aku bahkan tidak mengenakan riasan apapun. Gina sedikit mendorong tubuh Angga untuk menjauh darinya. Ayolah Gina, bagiku kamu cantik dalam kondisi apapun. Angga kembali meraih pinggang ramping Gina dan menariknya ke dalam pelukan yang penuh emosi. Gina yang tidak mampu menolak godaan Angga pun larut dalam permainan pria itu. Dalam sekejap keduanya sudah berakhir di dalam kamar. Ini jelas bukan yang pertama kali bagi mereka. Hampir setiap waktu mereka melakukannya. Bersama Arina Angga tidak mendapatkan apapun. Wanita itu jangankan ditiduri, disentuh lebih inti saja menolak. Teruskan sayang. Inilah yang suka aku darimu. Arina tidak akan pernah bisa melakukan sebaik kamu. Angga meracau saat Gina terus bermain di atasnya. Tangan terulur dan mengusap lembut bibir seksi wanita itu. Namun di menit berikutnya, saat Angga bahkan belum selesai dengan permainan itu, Gina tiba-tiba saja bangkit dan turun dari ranjang. Sialan, bisa-bisanya kamu menyebut nama itu di hadapanku. Gina berubah kesal. Ia pun meraih gaun tidurnya dan kembali mengenakannya. Angga frustasi. Apa yang mereka mulai bahkan belum sepenuhnya selesai. Namun Gina mengakhirinya begitu saja. Ayolah sayang, kita belum selesai. Rengek Angga yang masih belum beranjak dari tempat tidur dan brek. Bukan jawaban yang Angga dapatkan, melainkan perlakuan kasar Gina kepadanya. Perempuan itu melempar pakaian Angga tepat ke wajah pria itu. Pakai itu dan pergi dari sini, ucapannya dengan nada sinis. Apa-apaan kamu Gina? Amarah Angga terpancing. Malam itu Gina memang berbeda. Sedari dia datang, wanita itu sudah memperlihatkan wajah tidak suka. Hanya saja Angga terlalu egois dan memaksa. Berhenti berlakak di hadapanku. Aku tahu kamu sudah miskin kan sekarang. Gina melipat kedua lengan di dada, menatap Angga dengan tatapan meremehkan. Kurang ajar. Kamu mau meninggalkan aku? Bentak Angga lagi. Kali ini dia turun dari tempat tidur setelah mengenakan pakaiannya. Tentu saja, aku gak berminat dengan pria kere sepertimu. Kamu? Angga akan mengatakan hal lebih, tetapi Gina tidak memberinya kesempatan. Wanita itu menarik lengan Angga dan membawanya hingga pintu keluar. Sampai di pintu, dia tanpa ragu mendorong Angga keluar dari apartemennya. Mulai sekarang kita putus. Menjauh dari hidupku. Pekik Gina sebelum akhirnya menutup pintu dan menguncinya. Angga memukul daun pintu yang cukup keras untuk meluapkan emosinya. Wanita sialan, teriaknya sebelum akhirnya pergi dari sana. Tante, aku pulang ya. Besok aku kesini lagi. Arina berpamitan pada Aini. Hari sudah malam dan Gala belum juga datang. Arina ingin tetap menemani Aini, tetapi dia juga harus pulang.
Langit sudah berulang kali menghubunginya. Iya sayang, pergilah. Kamu juga butuh istirahat. Gala pasti datang sebentar lagi. Arina pun memberi pelukan terakhir sebelum keluar kamar. Kemana dia? Sudah malam begini belum juga kembali. Arina bergumam sembari berjalan menuju lift. Karena dia datang naik taksi, Arina pun sudah memesan taksi untuk mengantarnya pulang. Namun langkah Arina seketika terhenti saat dia mendapati sosok Gala sedang berada di luar pintu rumah sakit. Gala tidak sendiri, seorang perempuan tampak tengah mengobrol dengannya. Siapa wanita itu? Arina mencoba mengenalinya, tetapi itu adalah pertemuan pertamanya dengan wanita cantik itu. Aku bilang pergi. Suara keras Gala membuat Arina terhenyak kaget. Apa-apaan dia? Kenapa kasar dengan perempuan? Arina melangkah cepat menuju mereka. Ada apa ini? Tanya Arina membuat fokus dua orang itu langsung tertuju kepadanya. Gala tampak panik, dan wanita itu hanya menatap Arina dengan ekspresi bingung. Kamu siapa? Tanya wanita itu. Arina akan menjawab, tetapi Gala lebih dulu menyela. Itu bukan urusanmu. Segera pergi dari sini atau aku panggil keamanan untuk menyeretmu. Arina kembali dibuat tak percaya dengan ucapan Gala. Sangat kasar dan tidak sopan. Kamu bisa kan bicara baik-baik dengan dia, Gal? Ucap Arina mengerutkan kening. Diamlah. Kita pergi sekarang. Gala tiba-tiba saja meraih pergelangan tangan Arina dan membawanya menuju mobil miliknya. Kamu mau bawa aku kemana? Protes Arina. Pulang. Kemana lagi memangnya? Ketus Gala yang kemudian membukakan pintu untuk Arina dan memastikannya masuk dan duduk di jok depan. Gala berlari menuju pintu di sisi lain dan masuk dengan segera. Gala! Wanita yang Gala tinggalkan terus memanggil, tetapi Gala sama sekali tidak peduli. Dia menyalakan mesin mobilnya dan melaju keluar dari area rumah sakit. Aku sudah memesan taksi, ucap Arina. Akan aku ganti uang taksinya, saut Gala dengan dingin. Arina menghela nafasnya. Ekspresi Gala yang terlihat dipenuhi amarah membuatnya memilih diam. Bicara dengannya saat ini kayaknya hanya akan memicu pertengkaran. Ada apa dengannya ya? Aneh sekali. Dan siapa wanita itu? Arina bertanya dalam hati. Setelah ini kamu akan ke rumah sakit kan? Tanya Arina memecah kesunyian. Gala melihat ke arahnya sebentar, kemudian kembali fokus kepada jalanan. Kenapa? Bukan apa-apa. Tante Aini butuh teman. Aku lebih tahu daripada kamu. Dia ibuku. Terserah. Aku hanya memberi saran. Tahu apanya? Kamu bahkan meninggalkannya sendirian. Gala melirik Arina sebentar tanpa memberikan tanggapan lagi. Pastikan tante Aini baik-baik saja. Jangan hanya perempuan saja yang kamu pikirkan. Ucapan itu Arina katakan sebelum dia turun dari mobil. Gala mengerutkan kening mencerna ucapan Arina yang terdengar seperti sindiran. Perempuan apa? Tanyanya dengan dingin. Arina menarik sudut bibirnya. Semua laki-laki sama saja, ketusnya. Setelah dapat manisnya sisanya dilepeh. Katakan yang jelas apa maksudmu? Gala menjadi kesal dengan tuduhan Arina kepadanya. Wanita itu gak bakal ngejar kamu kalau kamu gak ngapa-ngapain dia. Dasar. Arina berdeci sebelum akhirnya memutar badan dan tergesa menuju pagar rumahnya. Gala yang tidak terima dengan ucapan Arina segera turun dari mobil, tetapi Arina sudah lebih dulu berlari memasuki pagar. Sini kau. Kita belum selesai bicara. Gala menyeru tetapi Arina sudah menghilang di balik pagar. Gadis sialan. Umpat Gala harinya sudah cukup buruk hari ini, dan Arina malah sengaja membuatnya kesal. Apa jadinya kalau aku menikahi perempuan itu? Bisa-bisa hidupku Senin semua. Hani.
Lirih nama itu keluar dari bibir Langit saat ia melihat sosok yang sangat ia kenali, Hani Ibrahim. Wanita itu terlihat sedang memilah pakaian di sebuah toko di sebuah pusat perbelanjaan. Syukurlah kamu baik-baik saja, Han. Gumam Langit lagi. Dia berniat untuk menyapa, tetapi saat baru saja melangkahkan kaki, terlihat seorang pria berjalan cepat ke arah Hani dan meraih lengan wanita itu. Langit terdiam dan menyaksikan semuanya dari kejauhan. Tanpa sengaja Hani melihat ke arah Langit. Pandangan mereka bertemu untuk sesaat sebelum akhirnya Hani menghilang di balik kerumunan setelah pria yang adalah suami Hani itu menariknya dengan paksa dan membawanya pergi. Apa pria itu suaminya? Langit hanya bisa bergumam dalam hati. Brek. Tubuh Hani tersungkur ke lantai setelah Irfan menghempasnya dengan kasar. Entah kenapa aku menikahi perempuan gak berguna sepertimu. Laki-laki itu bahkan menendang kaki Hani hingga wanita berhijab itu merintih kesakitan. Kalau memang aku gak baik menurutmu, kenapa gak kamu ceraikan saja aku, Mas? Ucap Hani berlinang air mata. Irfan marah duduk berjongkok di sisi Hani dan menarik pasmina wanita itu hingga kepalanya mendongak. Kamu pikir bisa semudah itu lepas dariku, hah? Hani meraih lengan Irfan berusaha melepaskan diri. Tetapi cengkraman tangan pria itu sangat kuat sehingga wanita lemah sepertinya tidak bisa melawannya. Lepaskan, Mas, sakit, rintih Hani. Memangnya apa yang akan kamu lakukan setelah lepas dariku? Kamu kira akan ada yang mau menikahi janda hina sepertimu? Berhenti menghina aku, Mas. Setidaknya hargailah aku sebagai istrimu. Hargai. Kenapa aku harus melakukan semua itu? Kamu itu istri. Tempatmu ya di kaki suamimu. Enggak, Mas, itu enggak benar. Kamu harus meluruskan pemikiranmu yang salah. Plak. Satu pukulan mendarat di wajah Hani. Sudut bibirnya robek dan mengeluarkan cairan merah. Enggak berguna. Cepat bangun dan siapkan aku air hangat. Irfan melepas Hani dengan kasar sebelum akhirnya keluar kamar dan duduk di sofa ruang tengah sembari menghisap rokoknya. Di dalam kamar mandi, Hani merasakan seluruh badannya remuk tak berbentuk. Sudah 5 bulan lamanya dia hidup bak dalam neraka bersama Irfan, pria pilihan ayahnya. Hani mungkin bisa saja kabur dari rumah itu, tetapi ayahnya sedang sakit. Jika pria itu sampai mendengar hal buruk tentangnya, maka bukan tidak mungkin sakitnya akan semakin parah. Andai terjadi hal buruk pada ayahnya, maka Hani tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Awalnya Irfan begitu lembut dan hangat. Tutur katanya santun, membuat keraguan di hati Hani menghilang seketika. Saat Irfan datang melamar bersama kedua orang tuanya, Hani yang begitu patuh kepada kedua orang tuanya pun mengangguk setuju. Setelah menikah, Irfan memboyong Hani ke rumah yang sudah pria itu siapkan untuk masa depan mereka. Ya, tidak ada yang aneh pada awalnya. Namun perlahan sikap Irfan itu berubah. Tepatnya saat mereka pergi berbulan madu ke Pulau Bali, kebusukan Irfan mulai terungkap. Di Bali, di hotel yang sama, Hani memergoki Irfan masuk ke dalam kamar lain. Malam yang seharusnya menjadi malam pengantin untuknya justru menjadi milik wanita lain. Bukan berusaha menyembunyikan semuanya dari Hani, Irfan justru sengaja memperlihatkan hubungan gelapnya dengan model cantik itu. Irfan bahkan dengan sengaja membiarkan pintu kamar tidak terkunci, sehingga Hani bisa menyaksikan semuanya. Hati Hani hancur saat itu juga. Dia pun meminta cerai malam itu. Tetapi Irfan justru mengancam akan menghancurkan usaha ayahnya. Hani pun menjadi dilema. Apa yang kamu lakukan? Kenapa lama sekali? Irfan menarik lengan Hani dengan kasar dan mendorongnya keluar dari kamar mandi. Air mata kembali luruh mengingat nasib yang menimpa dirinya. Mau kemana, Mas? Tanya Hani saat Irfan terlihat akan pergi, padahal dia baru pulang setengah jam yang lalu. Bukan urusanmu, saut Irfan dengan ketus. Apa wanita itu lagi? Tanya Hani lagi.
Irfan menghentikan langkah kakinya dan menatap Hani dengan tatapan nyalang. Iya, kenapa? Kamu mau melarangku menemui Alexa? Mas, ingatlah, apa yang kamu lakukan itu dosa besar. Aku istrimu, wanita halal untukmu. Kenapa kamu lebih memilih wanita itu? Jemari tangan Irfan mengepal di sisi tubuhnya. Rahangnya seketika mengeras. Jadi kamu mau kuperlakukan sebagai istri? Irfan mendekat dengan pandangan penuh kemarahan. Itu sudah menjadi kewajibanmu, Mas. Dan itu hakku. Sini kamu. Irfan menarik lengan Hani dan dengan kasar menarik pasminanya hingga terlepas. Setelah itu dengan beringas, dia merobek pakaian wanita itu hingga tubuh mulusnya terekspos sempurna. Hentikan, Mas. Sakit, Mas. Rintih Hani saat Irfan menyentuh miliknya dengan kasar. Namun bukannya berhenti, Irfan justru semakin brutal. Entah ada apa dengannya, setelah sekian lama tidak pernah sudi menyentuh wanita itu. Malam ini setelah melihat keindahan tubuhnya, hasrat liarnya pun terpancing. Irfan menyeret Hani ke ranjang dan menjatuhkannya dengan kasar. Tubuh polos itu hanya bisa pasrah saat Irfan mulai mempermainkan dirinya dengan begitu brutal. Bukan nikmat yang Hani rasakan, melainkan sakit yang tak tertahankan. Air matanya bahkan jatuh membasahi permukaan bantal. Selama ini tidak bisa dipungkiri Hani menginginkan Irfan. 5 bulan bukan waktu yang sebentar untuknya menunggu. Namun bukan malam seperti ini yang Hani inginkan. Sebagai wanita dia juga berharap akan diperlakukan dengan lembut penuh kasih sayang. Bukan seperti wanita tak berharga seperti yang sedang Irfan lakukan. Setelah puas bermain dengan tubuh Hani yang polos, Irfan akan melakukan hal berikutnya. Dia sudah tidak bisa menahan diri lagi untuk memasuki wanita itu. Meskipun berulang kali dia menepis pikirannya yang terus berbisik untuk menyudahi dan menjauh dari Hani, tetapi sesuatu dalam dirinya semakin tak terkendali. Hani jelas berbeda dengan Alexa yang sudah ribuan kali ia tiduri. Meskipun Hani bukan wanita yang handal seperti Alexa, tetapi saja wanita itu punya sesuatu yang sudah tidak Alexa miliki. Ya, keperawanan. Irfan sudah bersiap untuk melakukan tahap akhir. Hani yang menyadari hal itu akan terjadi pun hanya bisa meremas ujung selimut dan memejamkan mata. Dan ponsel milik Irfan bergetar tepat saat ia akan melakukannya. Dia ingin mengabaikan, tetapi otaknya bekerja dan mengingat akan sosok wanita yang kini tengah menunggunya, Alexa. Irfan meremas kepalanya dengan kasar dan bangkit dari ranjang dengan frustasi. Segeralah ia meraih ponsel itu dan benar nama Alexa tertera di layar. Iya sayang, ucapnya lembut. Hal yang tidak pernah Hani dengar saat Irfan menyebut namanya. Kamu di mana sih? Kenapa lama sekali? Rengek Alexa dari ujung telepon. Aku masih dalam perjalanan. Sabarlah, aku segera sampai. Cepatlah. Kalau dalam 10 menit kamu gak datang, aku akan mengunci pintu. Sekalian saja kamu gak usah datang. Irfan segera mematikan ponselnya dan buru-buru mengenakan pakaian dan pergi. Tubuh polos Hani meringkuk di atas ranjang dengan selimut tebal membungkus setiap bagian hingga tak terlihat. Ada rasa syukur karena Irfan tidak jadi mengambil miliknya yang berharga. Meskipun rasa sakit juga tidak bisa diabaikan dari dalam hatinya. Air mata kembali menggenang, bayangan masa lalu tiba-tiba kembali melintas ke dalam angan. Kamu terlalu baik untukku, Han. Apa aku pantas untukmu? Ucapan langit saat itu bahkan masih bisa Hani ingat dengan jelas. Setelah kembali dari luar negeri, langit menemuinya di kampus. Hani adalah junior langit. Usia mereka terpaut 4 tahun. Dengan wajah bersemi Hani membalas ucapan langit hari itu. Justru sebaliknya, Mas. Akulah yang tidak cukup pantas untukmu. Kala itu langit sudah berniat untuk melamar gadis pujaan hatinya. Tetapi setelah kepergian kedua orang tuanya, tanggung jawab langit semakin besar. Apalagi dia juga harus menjaga Arina. Langit pun harus berjuang mempertahankan perusahaan yang hampir saja hancur. Hatinya begitu sibuk dengan pekerjaan, sehingga untuk menikahi dia tidak punya waktu memikirkannya.
Sementara itu, kedua orang tua Hani sudah mendesak sepanjang waktu. Tidak mendapat kepastian dari langit, Hani pun terpaksa menerima permintaan kedua orang tuanya untuk menikah dengan Irfan, putra dari sahabat lama ayahnya. Senyum tipis terbit di bibir Hani saat ia teringat pertemuannya dengan langit di pusat perbelanjaan siang tadi. Langit masih sama, begitu tampan dan memiliki aura yang menenangkan. Namun senyum itu seketika menghilang saat rasa sakit akibat cengkraman tangan Irfan kembali ia rasakan. Hani menatap dirinya di balik selimut. Banyak tanda yang Irfan tinggalkan di setiap inci tubuhnya. Entah kenapa tiba-tiba saja dirinya merasa sangat hina. Apa yang kamu pikirkan, Han? Kamu memang istrinya Irfan sekarang. Sama sekali tidak salah kalau dia menyentuhmu. Sungguh tidak tahu diri kalau kamu mengharapkan pria lain sekarang. Hani perlahan bangkit dan turun dari tempat tidur, kemudian memungut pakaian miliknya dari lantai. Irfan merusak mereka sangat parah sehingga tidak bisa lagi digunakan. Hani membungkus pakaian itu ke dalam kantong plastik dan membuangnya ke tempat sampah. Malam itu wanita 26 tahun itu harus berjuang untuk sekedar memejamkan mata. Meskipun sulit, ia pun akhirnya tertidur. Segera menikah dengan Arina, Gal. Apalagi yang kamu tunggu? Aini yang sudah kembali ke rumah bicara dengan Gala di ruang tamu rumahnya. Gak semudah itu, Mah. Gala menunduk tampak sebuah keraguan di matanya. Apa karena wanita itu? Jelas terlihat kekhawatiran di wajah Aini. Gala terdiam dan itu semakin membuat Aini cemas. Lupakan semuanya, sayang. Berdamailah dengan masa lalu. Mama gak mau kamu menghancurkan hidupmu sendiri. Itu tidak adil untukmu, Gala. Aku butuh waktu, Mah. Sampai kapan, sayang? Ini sudah hampir 1 tahun dan kamu masih berada di tempat yang sama. Aku akan mencobanya. Tapi beri aku waktu sebentar lagi. Bicarakan semuanya dengan Arina. Itu jauh lebih baik. Gala menghela nafasnya kemudian tersenyum tipis. Apanya yang akan menjadi baik, Mah? Justru bicara dengan dia hanya akan memperunyam semuanya. Dia itu sulit diajak bicara. Gak nyambung. Aini melotot tidak terima saat Gala menjelekkan Arina di hadapannya. Jangan katakan hal buruk tentang Arina. Dia calon mantu Mama. Belum apa-apa saja Mama sudah memusuhiku. Aku yakin kalau kami menikah dan dia akan membuat Mama melupakan aku. Gala berucap ketus. Siapa bilang? Aku bukan perempuan seperti itu ya. Dari balik pintu Arina muncul dengan paper bag di tangan. Arina, Aini begitu gembira menyambut kedatangan anak dari mendiang sahabat lamanya itu. Tante gimana? Udah baikan? Aku bawakan kue kesukaan Tante. Arina memeluk Aini dan mencium pipinya dengan lembut. Gala menarik sudut bibirnya. Dasar penjilat, ucapnya lirih. Lihat itu Tante. Bocah itu mengataiku. Arina mengadu dengan nada suara yang dibuat manja. Gala, jangan katakan itu. Memusuhi Arina itu artinya kamu memusuhi Mama. Ingat itu. Arina tersenyum lebar saat Aini membelanya. Menyenangkan sekali, ucapannya dengan rona bahagia di wajahnya. Apanya sayang? Aini mengelus punggung Arina. Dibela Tante, rasanya sangat menyenangkan. Selama ini aku gak pernah mendapatkan hal itu. Mendengar kata-kata Arina, hati Aini terenyuh.
Dia pun merangkul Arina pun perhatian. Jangan cemas, sekarang ada tante kan? Dasar permuka dua. Jadi di depan kamu menjual kesedihan. Gala menertawakan Arina dan itu membuat Arina kesal. Tante, boleh nggak aku pukul kepalanya? Arina bicara pada Aini tetapi matanya tertuju pada Gala. Aini hanya tersenyum dengan lembut. Jangan dong sayang, kalau Gala amnesia gimana? Gala tidak lagi merespon, dia pun bangkit dan berjalan dengan santai menuju kamarnya. Tante, waktu hamil dia itu ngidamnya apa sih? Arina berucap kesal. Ceker setan kayaknya. Oh, pantas kelakuannya kayak Arina tidak menyelesaikan kalimatnya. Maaf tante, aku hanya bercanda. Aini menggandeng lengan Arina dan membawanya masuk ke ruang tengah. Oh ya, gimana kalau kita bicara di kamar tante? Ajaknya. Apa nggak apa-apa tante? Ya enggak dong sayang. Anggap saja itu kamar mamamu sendiri. Arina terharu, air mata bahkan mengeluar di pelupuk matanya. Aku sangat menyayangi tante. Di kamar itu Arina dan Aini bicara banyak hal. Gala pasti tidak luput dari pembicaraan mereka. Hingga akhirnya Arina buka suara. Waktunya sangat tepat untuk merayakan hal yang mengganggunya dari kemarin. Tentang wanita yang bicara dengan Gala di rumah sakit. Apalagi Arina sempat mendengarkan percakapan Gala dengan Aini. Arina yakin mereka sedang membahas wanita yang sama. Oh ya tante, apa aku boleh bertanya sesuatu tentang Gala? Apa sayang? Katakan saja. Apa Gala pernah menjalin hubungan dengan seorang wanita sebelumnya? Aini terdiam. Sorot mata teduhnya tiba-tiba berubah gelisah. Bicaralah dengan Gala, Rin. Akan jauh lebih baik kalau seperti itu. Aini menggenggam jemari Arina dan menepuknya beberapa kali. Arina pun maklum dengan jawaban Aini. Maaf tante, seharusnya aku gak tanyakan hal itu. Gak apa-apa sayang. Itu artinya kamu menaruh simpati pada Gala. Buktinya kamu peduli. Ya kan? Peduli pada masa lalunya. Di dalam kamarnya langit terlihat gelisah. Bayangan Hani kembali mengganggu pikiran. Wajah murung dan tatapan sayu wanita itu membuat langit merasa tidak tenang. Suasana dalam kamar tidak membuatnya nyaman sehingga ia keluar dari kamar dan duduk di salah satu ruangan dalam ruang maha besar itu tanpa pencahayaan. Kegelapan sedikit menghiburnya. Gak, bisakah aku minta tolong padamu? Ucap langit menghubungi Yoga. Ada apa bang? Suara serak Yoga menyambut dari ujung telepon. Cari tahu tentang suami Hani bisa? Hani? Maksudnya mantan Bang Langit? Iya, saut Langit dengan singkat. Di seberang sana Yoga terdiam. Permintaan itu terdengar aneh untuknya. Hani sudah menikah dengan pria lain. Kenapa Langit masih ingin mencari tahu tentangnya? Namun Yoga menyadari itu bukan urusannya. Baik bang, aku akan lakukan. Terima kasih kak. Langit menyandarkan kepala di sofa, menarik nafas panjang untuk menenangkan pikiran. Andai saat bertemu dengan Hani terlihat jauh lebih bahagia, maka dia tidak akan segelisah ini. Karena dirinya lah Hani akhirnya menikah dengan pria itu. Andai Hani tidak bahagia, maka Langit tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Rin, ada yang nyari. Kalimat itu membuat Arina terhenyak dan menoleh ke arah suara. Salah satu rekan kerjanya sudah berdiri di belakangnya. Siapa? Tangan Arina mengerutkan kening. Entahlah, katanya sih laki-laki. Dia di lobi sekarang. Arin bangkit dari duduk dan berjalan tergesa menuju lift. Siapa Yoga? Gak mungkin. Kalau itu dia, kenapa dia tidak langsung masuk saja? Arina mempercepat langkah kakinya menuju ke lobi. Namun saat sampai di sana ia mematung.
Seorang pria duduk tidak tenang dengan ekspresi wajah lesu. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.